Terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kita lanjutkan perbincangan dengan teman-teman dari Earth Hour Sidoarjo. Tadi saya sudah melemparkan satu pertanyaan di mana ada beberapa orang yang mengkritik kegiatan Earth Hour. Ini ada satu lagi dari Bjorn Lambert, pengarang The Skeptical Environmentalist, yang menulis, sudah seharusnya menjadikan tenaga surya dan teknologi baru lainnya yang lebih murah dari bahan bakar fosil secara cepat sehingga kita dapat mengurangi sumber energi karbon. Kalau teman-teman tadi mengatakan peran pemerintah saat ini sudah cukup aware begitu ya, peduli. Apakah kalian juga sudah menyampaikan untuk meningkatkan lagi teknologi surya untuk menggantikan listrik? Kami sudah berusaha sangat keras untuk ngobrol langsung dengan pemerintah, terutama pemerintah Sidoarjo ya. Kita ngomong tentang panel surya apa sih? Tenaga surya? Iya. Panel tenaga surya, oke. Solar panel. Solar panel. Kayak gitu. Tapi balik lagi ke masalah biaya. Pendanaan. Kayak gitu sih. Kalau sejauh ini kan begitu concern terhadap pemakaian listrik ya. Sebenarnya lampu seperti apa sih yang aman untuk dimatikan ketika Earth Hour itu nanti? Lampu, jadi gini. Earth Hour itu kan cuman momentum, cuman simbolis untuk mengingatkan kita untuk hemat listrik dengan cara yang asik gitu kan. Sebenarnya ada beberapa hal yang nggak perlu, listrik yang nggak perlu tapi dibuang-buang. Misal charger semalaman, nancep seharian. Oke. Itu berdasarkan perhitungan, charger yang nancep seharian yang nggak dicabut itu sebenarnya bisa menghidupkan satu lampu dalam satu hari gitu. Itu ya, justru hal-hal yang sebenarnya sepele. Nah, itu tadi perubahan hal-hal kecil. Hal kecil perubahan besar. Coba kita ingatkan lagi. Oh, ada penelpon lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Dengan Putri di Sidoarjo. Ya, silakan Mbak Putri. Saya sangat senang dengan teman-teman yang sudah tanggap dengan lingkungan. Tapi buat lebih maksimal, kegiatan ini dapat dukungan dari pemerintah kayak gimana ya? Oke. Apa udah cukup besar peran pemerintah sendiri atau ini cuma komunitasnya aja gitu? Makasih. Oke. Itu saja Mbak Putri? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, baru saja kita singgung ya soal perhatian pemerintah. Coba disampaikan lagi deh, Ria atau Elok mungkin. Peran pemerintah itu mendukung itu dengan memfasilitasi atau dengan secara simbolis itu kepala bupati, iya, kepala pemerintahannya atau bupatinya itu juga ikut langsung. Nah, sehingga masyarakat akan berpikir, oh, bupatinya juga ikut langsung, tidak hanya memberi menyuruh saja, tapi ikut berpartisipasi. Memberikan contoh. Iya, memberikan contoh. Nah, akhirnya kita kan terdorong akhirnya, oh, bupati aja mematikan lampu, kenapa kita enggak? Nah, mungkin seperti itu. Oke. Ini juga sih, kalau dari Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo, mereka juga ngasih kita ilmu-ilmu tentang lingkungan, kemudian mereka juga ngajak kita bareng-bareng untuk ke sekolah-sekolah yang mulai membentuk sekolah adiwiyata seperti itu sih. Terus kalau misalnya ada kegiatan apapun, mereka juga sangat support sekali. Selama ini segmentasi yang kalian tuju untuk kampanye ini usia berapa saja? Apakah yang dewasa atau mulai dari yang paling kecil, dari anak sekolah dasar atau mungkin bagaimana? Selama ini program kalian segmennya ke mana ini? Sebenarnya sih ke yang remaja ya. Tapi kita nggak membatasi usia juga ya. Yang paling penting kan harusnya yang masih SD, masih TK, pokoknya sedini mungkin. Karena mindset kan dibentuk dari usia-usia yang golden age itu ya? kan. Oke, baik. Kalau berbicara tentang target dan tujuan kampanye Earth Hour sendiri, ini apa? Tujuan dari Earth Hour adalah mengajak semuanya melakukan aksi kecil untuk perubahan yang besar. Oke, seperti itu tadi ya. Jangan menancapkan charger seharian yang nggak terpakai gitu ya. Lampu toilet. Nah, kayak gitu yang nggak perlu matiin aja. Kayak tisu diganti dengan sapu tangan, lebih menghemat kertas. Bukan nggak boleh pakai tisu ya, boleh, cuman ya jangan berlebihan. Oke, biasanya yang berlebihan cewek nih. Kalau galau. Oke, kalau target itu tadi sudah disampaikan. Ini mengapa Earth Hour ini selalu dilakukan di bulan Maret setiap tahunnya? Karena di bulan Maret ini pas banget sama waktunya yang
negara manapun. Jadi iklimnya tuh pas. Yang biasanya musim dingin, mereka dinginnya tuh nggak begitu dingin sehingga nggak perlu penghangat ruangan, nggak begitu ekstrim sehingga mereka kalau misalnya matikan peralatan listrik, mereka nggak perlu penghangat ruangan. Yang iklimnya panas banget juga lagi pokoknya lagi pas banget. Kalau di tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ya, pelaksanaan Earth Hour ya di Jakarta. Seluruh dunia sih, seluruh dunia. Iya, seluruh dunia itu juga ikut memperingati itu. Kalau di Sidoarjo sendiri yang kemarin pada saat Earth Hour switch off itu bangunan mana saja yang dimatikan? Paskul. Icon? Iya. Paskul. Ikonnya ya sudah pasti alun-alun Sidoarjo. Itu kan ada rumah bupati, terus Paseban, Paseban, terus Tugunya itu. Tugu yang udang sama Selamat datang. Itu baru tahun ini atau tahun-tahun kemarin juga hal yang sama terjadi? Tahun-tahun yang lalu juga kayak gitu, cuman tahun ini ketambahan di Paskul. Lebih banyak lagi ya. Kalian sempat melihat tidak rumah-rumah warga begitu ada yang ikut mematikan listrik atau sempat banyak ada sih yang mention, banyak yang mention ngasih foto gitu kan, ikutan nih gitu. Soalnya kita kan waktu itu juga ada live tweet yang berhadiah. Jadi kalau ikut berpartisipasi dengan mengirimkan foto, kalau ikut matikan lampu akan dapat hadiah dari gitu. Dari kemarin tweet pic yang kalian terima ada berapa banyak? Masih inget nggak? Banyak soalnya kan ketumpuk-tumpuk sama. Berarti memang peran sosial media untuk mengkampanyekan ini juga sangat penting banget, penting ya, dan berdampak cukup besar ya. Di Indonesia sendiri ada begitu banyak kota yang bergabung menjadi anggota Earth Hour ini, dan di Sidoarjo sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang prestasi yang paling bisa kalian banggakan dari Sidoarjo apa? Pencapaian kalian? Prestasi Sidoarjo atau kami? Pencapaian Earth Hour Sidoarjo ini sendiri. Yang paling bangga adalah ketika Bupati yang awalnya kita hopeless banget ya kan, masa sih Bupati mau ngedukung kita. Ternyata benar-benar yang dari Jakarta kita dikasih tahu administrasinya gimana, kita coba Pak Bupatinya sendiri yang bilang, oke, nanti hari H saya harus datang gitu. Kalau itu dari sisi apresiasi ya. Tapi kalau dari sisi pencapaian kalian dalam hal kampanye yang sudah diberikan dan ada dampak yang benar-benar nyata terlihat, itu apa? Bank sampah. Awalnya kan bank sampah udah kayak nggak banyak orang kenal gitu tentang bank sampah. Terus Pak DKP-nya juga minta tolong ke kami, tolong kasih tahu warga kalau bank sampah itu seperti ini. Setelah kita ngasih penyuluhan kemana-mana, akhirnya kita tanya, Pak, sudah ada berapa? Ternyata hasilnya lebih dari yang lebih dari yang kami, peningkatannya pesat banget gitu. Setelah bergabung dengan Earth Hour sendiri, perubahan sikap apa yang kalian terapkan dalam diri kalian sendiri, dan juga apa yang bisa kalian menginfluence lingkungan kalian? Dari Ria dulu. Kalau aku sih lebih ke tisu. Mengurangi pemakaian tisu sama styrofoam. Sudah benar-benar yang nggak mau banget pakai styrofoam. Dan itu coba kamu tularkan ke sekitar kamu ya? Iya. Kalau Elo? Kalau aku sendiri lebih ke tumbler, yaitu kan biasanya pakai air mineral. Biasanya kan sekolah kan kadang kan malu gitu kan, pakai bawa botol, pakai bawa tumbler. Terus akhirnya bergabung dengan EHA, tahu seperti ini ya. Jadi dalam sehari botol itu dihasilkan berapa banyak? Itu sangat banyak lah. Makanya itu udah ada tumbler, kenapa enggak gitu, yang lebih kan tumbler sekarang kan warna-warni, jadi lebih trendy istilahnya. Terus kamu coba mengkampanyekan botol itu semakin banyak, sebaiknya beralih ke tumbler gitu. Kalau Bintang? Saya lebih ke charger HP. Biasanya kalau charger males nyopot, tinggal. Biasanya kalau kamu lihat ada charger yang masih tertancap tanpa terpakai, itu biasanya kamu ngapain tuh? Biasanya dibiarin. Biasanya dibiarin. Sekarang tahu EHA bisa menghidupkan lampu selama 1 hari, akhirnya saya copot. Itu coba kamu sampaikan ke teman-temanmu ya. Terakhir, apa yang bisa kalian sampaikan untuk pemirsa di rumah agar lebih aware terhadap listrik dan lingkungan? Jadi untuk kenapa sih kita harus sayang sama bumi? Sebenarnya yang harus disayang tuh bukan bumi, tapi diri sendiri. Karena bumi dalam keadaan apapun itu tetap ada. Cuman manusianya bisa nggak
hidup di keadaan bumi yang seperti itu. Terus untuk cinta lingkungan nggak usah muluk-muluk lah. Aksi kecil untuk perubahan besar. Kita aja jangan berhenti beraksi. Oke. Elok, ada yang mau tambahkan? Iya sama. Itu aja sih, cuman ayo melakukan suatu aksi kecil untuk membawa perubahan yang sangat besar untuk bumi kita. Oke. Bareng-bareng. Jadi kesimpulannya ini aksi kalian dan ditunggu aksi dari teman-teman yang lain. Kita boleh ngomong bareng-bareng? Boleh, silakan. Ini aksiku, mana aksimu? Nah, itu ditunggu ya pemirsa di rumah ya. Semoga dari apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini sedikit bisa mengubah pola hidup masyarakat untuk begitu peduli terhadap pemakaian listrik, kemudian tisu, plastik dan sebagainya. Terima kasih teman-teman dari Earth Hour Sidoarjo atas waktunya bersama kami. Dan inilah akhir dari lobby untuk malam hari ini. Saya akhiri mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Dedi Irawan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Skyline Furniture untuk supportnya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di lobby episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sini kita coba untuk menemui. Bersama di